Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang menguasai setiap kejadian, yang menguasai alam semesta ini, dan dalam genggaman Allah lah segala sesuatu. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita masih berjumpa di video ini. Mudah-mudahan malam ini kita diberkahi, khususnya yang sedang gundah gelisah, yang sedang merana, hatinya tidak menentu, maka mudah-mudahan Allah berikan ketenangan, ketentraman jiwanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di malam keempat ini, mari kita sama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur bahwasanya kita masih diberikan kesempatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang banyak hutangnya Allah berikan keleluasaan rezeki untuk melunaskan hutang-hutangnya. Yang sedang diuji dengan dalam rumah tangganya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, ketentraman dalam jiwanya. Kemudian yang sedang diuji dengan penyakit, Allah angkat penyakit lahir dan penyakit batinnya, sehingga malam ini malam yang indah, sejuk, diampuni segala dosa-dosa kita di bulan yang penuh ampunan ini. Mari kita bersolawat dan undang sahabat-sahabat kita ke video ini. Undang sahabat-sahabat, sharekan video ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh dan amal kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kepada Pak Samsur Rijal Jambi hadir, Ibu Ratna alhamdulillah baru pulang terawih bisa belajar lagi. Bu Haryuti alhamdulillah bisa nyimak baru pulang terawih. Bu Tias sallallahu alaihi Muhammad. Ada baik sahabat-sahabat, Ibu Pariha dari Jambi juga, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada
di bulan Ramadan ini kita harus berlomba-lomba. Kita tidak bisa sholat sepanjang malam, sahabat. Kita tidak bisa baca Quran sepanjang 24 jam. Kita tidak bisa sedekah sepanjang 24 jam. Kita tidak bisa sholat sepanjang zaman, sepanjang 24 jam. Kita nggak bisa berzikir, bersolawat sepanjang 24 jam, dan sampai hari kiamat kita tidak akan sanggup dan tidak akan mampu. Tetapi Allah, Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya memberikan keleluasaan kepada kita, kemudahan kepada kita, supaya kita sholat, supaya kita tidur tetap kita dapat pahala sholat. Kok bisa? Supaya kita sedang tidur kita tetap dapat royati pahala sholawat. Supaya walaupun kita sudah wafat kita tetap dapat royati orang yang baca Quran, orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Maka ajak orang-orang itu untuk berzikir. Pada saat kita bangun, ajak orang untuk berzikir. Maka ketika 1000 orang berzikir, kita tidur, maka zikirnya mereka menjadi amal kebaikan bagi kita. Yang kedua, bagikan informasi-informasi, video-video tentang keajaiban sholat, tentang ngajak sedekah. Perlihatkan kebaikan-kebaikan itu di media sosial dengan niat untuk memberikan contoh kepada orang banyak, supaya pada saat kita sedang tidur, orang masih ada yang di sini kan sedang malam, kan di Amerika sedang siang, betul tidak? Nah, kita di sini sedang tidur, kemudian orang yang di Amerika, di Saudi Arabia, di seluruh dunia bisa melihat video kita, bisa melihat kata-kata kita, status WA, status di Facebook, di IG kita, di YouTube kita. Kalau karena kita mengajak zikir, maka zikir mereka menjadi zikir kita tanpa mengurangi pahala zikir mereka. Masya Allah. Kita ajak mereka semuanya untuk bersolawat. Maka ketika kita tidur, bahkan ketika kita sudah wafat, solawat mereka menjadi solawat kita, sahabatku, dan tanpa mengurangi pahala solawat mereka. Yang ketiga, kita ajak mereka untuk baca Al-Quran selama kita masih bangun. Maka pada saat kita tidur masih ada yang baca Quran, wasilah kita yang ngajak, maka kita akan mendapatkan guyuran pahala baca Al-Quranul Karim. Walaupun kita sudah di alam barzah, itulah ilmu yang bermanfaat yang tidak akan berhenti. Berarti bagaimana? Kita ngajak kebaikan, maka kebaikan orang yang 1000 orang, 1.000.000 orang mengikuti ajakan kita, walaupun kita sedang tidur, kita akan mendapatkan pahala kebaikan mereka sampai kiamat, sahabatku. Allahu Akbar. Maka beruntunglah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemunkaran. Itulah yang dinamakan dakwah. Dakwah itu adalah mengajak kepada Allah, mengajak zikir, mengajak sholawat, mengajak sholat, membangunkan orang yang mau sholat malam, mengajak untuk mengingat Allah, berdoa, beristighfar, ngajak orang untuk istighfar. Karena ada kalimat yang diucapkannya mudah, tapi di timbangan hisab nanti berat. Dan Allah sangat cinta dan sayang kepada kita. Kalimat apa dia? Subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tetapi sangat berat pada saat nanti dia berhisab, dan sangat disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah SAW menyampaikan, sahabat, pada saat nanti di yaumil mahsyar,
Semua orang tidak ingat siapa-siapa. Ibu gak ingat anaknya, anak gak ingat orang tuanya, teman gak ingat dengan temannya, murid gak ingat gurunya, guru gak ingat muridnya. Bahkan nabi-nabi tidak ingat pada umatnya kecuali baginda Rasulullah SAW. Pada saat yaumil mahsyar nanti, semuanya mengurusi urusannya masing-masing, sahabatku. Semuanya mengurusi urusannya masing-masing. Semuanya sibuk dengan dirinya sendiri. Karena apa? Karena ngantri di situ untuk menunggu antrian diadili, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab nanti. 50.000 tahun kita berdiri. Kemudian menunggu dalam kondisi panas. Tetapi kondisi tersebut akan dingin ketika kita di dunianya sering bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah SAW dan sering berdakwahkan Islam, mendakwahkan kalimat yang baik-baik kepada sesama kita. Ada 3 kata Rasulullah SAW yang akan dimasukkan ke surganya, dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditolong dan diberikan kemudahan pada saat yaumil hisab nanti. Pada saat orang-orang ketakutan, orang-orang kesulitan, pada saat orang lain menggigil ketakutan saat itu. Tetapi 3 golongan orang ini akan mendapatkan pertolongan dan kemudahan pada saat kesulitan nanti. Apakah gerangan? Yang pertama adalah orang yang akan dimudahkan dan akan dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang membantu orang yang membutuh bantuan kita. Kata Rasulullah SAW, orang yang membantu orang yang butuh bantuan kita itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedang kesulitan, kita bantu semampu kita, dengan ilmu kita, dengan harta kita, dengan makanan kita, dengan pakaian kita, dengan skill kita, dengan apapun yang kita lakukan. Yang penting niat dari hati untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan kita. Yang kedua, orang yang akan dijamin oleh Allah dimasukkan ke surganya Allah, kata baginda yang mulia Rasulullah SAW, dan akan dimudahkan pada saat yaumul hisab di alam mahsyar nanti, yaitu orang yang menghubungkan tali silaturahmi, yang menghubungkan tali silaturahmi kepada orang yang memusuhinya. Kalau kita menjalin silaturahmi kepada orang yang baik itu biasa, tapi yang luar biasa dan akan mendapatkan pahala surga dari Allah dan akan dimudahkan, diringankan nanti di yaumil mahsyar adalah hamba Allah yang menjalin silaturahmi kepada orang yang membenci kita, orang yang zalim ke kita. Kita pada saat di dunia ini kan ada yang zalim ke kita, ada yang menipu kita, ada yang menyakiti kita, ada yang mengkhianati kita, ada yang mendolimi dan membohongi kita, dan kita jalin silaturahmi dengan mereka. Itu memang berat, sahabatku. Kenapa berat? Karena hadiahnya surga, bukan sendal jepit. Hadiahnya surga yang indah, yang luasnya seluas langit dan bumi. Hadiahnya bukan cangkir, bukan ringkok, bukan piring, bukan. Kalau hadiahnya mangkok, piring, payung, kompor gas, itu yang mudah, yang namanya menjalin silaturahmi dengan orang yang zalim kepada kita. Menjalin silaturahmi orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita, yang menghardik kita, memfitnah kita, membenci kita, kita jalin silaturahmi, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surganya Allah dan akan diringankan di yaumil mahsyar nanti. Kemudian yang ketiga, kata baginda Rasulullah SAW, yang akan langsung dimasukkan ke surganya oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar nanti, di hari yang sangat sulit, hari yang sangat mencekam. 50.000 tahun kita berdiri di sana.
Sedangkan satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Allahu Akbar. Yang ketiga adalah yang akan mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang memaafkan kesalahan dan kehilafan orang lain. Orang yang memaafkan, yang mampu memaafkan kehilafan dan kesalahan orang lain, sedangkan kita mampu untuk melawannya, kita mampu untuk membalasnya, kezaliman mereka, tetapi kita memaafkannya, maka itu akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, sahabat. Allahu Akbar. Ini kan nggak mudah. Ini nggak mudah, sahabat. Bagaimana kita mampu memaafkan orang yang sudah membohongi kita, menipu kita, menzalimi kita, membodohi kita, kemudian mengecewakan kita? Gimana mungkin kita bisa? Gimana mungkin mudah untuk memaafkan mereka? Tetapi subhanallah, kalau ingat kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diringankan di alam mahsyar nanti yang begitu sangat penuh dengan kesulitan, yang luar biasa pedih perihnya, panasnya luar biasa, dan akan diberikan keringanan oleh Allah yang mulia. Oleh baginda Rasulullah SAW diberikan syafaat dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan kenikmatan, yang penuh dengan kemudahan. Dan surga itu tidak ada lagi penyakit, tidak ada yang menyakiti. Di surga itu nanti tidak ada kata-kata kotor lagi, tidak ada penyakit, dan di sana tidak ada disuruh sholat lagi, di sana tidak ada larangan apapun, tidak disuruh puasa, tidak. Di sana tinggal memanen hasilnya. Kepada siapa? Kepada orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, padahal dia mampu untuk membalasnya. Berat kan? Berat. Kenapa? Hadiahnya besar. Andai kata dengan memaafkan orang lain yang memusuhi kita, menzalimi kita, kemudian yang kedua menjalin silaturahmi dengan orang yang zalim kepada kita, yang ketiga membantu orang yang butuh bantuan kita, andai saja surga yang begitu mahal saja Allah berikan kepada kita, maka orang yang melakukan 3 hal ini di dunianya pun akan diberikan kemudahan demi kemudahan oleh Allah. Dibukakan pintu rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang mahal aja dikasih, apalagi dunia, apalagi kendaraan yang murah meriah menurut Allah. Dibandingkan surga, apa artinya Alphard, apa artinya Pajero, apa artinya istana yang ada di dunia ini, rumah megah seberapa tingkat, tidak ada artinya dibandingkan surganya. Surga saja yang mahal begitu luar biasa luasnya, harganya begitu tinggi, Allah kasih kepada orang yang mampu melakukan 3 ini, apalagi cuman rumah di dunia ini miliaran, apalagi cuman rumah miliaran, apalagi cuman kendaraan yang miliaran, apalagi cuman melunaskan hutang-hutang kita yang miliaran hutang kita, apalagi cuman menyembuhkan sakit kita. Sangat ringan dan mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal itu, yang pertama tadi membantu orang yang membutuhkan bantuan kita, yang kedua menjalin silaturahmi kepada orang yang zalim kepada kita, yang ketiga memaafkan orang yang menzalimi, memfitnah, membenci dan menyakiti kita. Kita padahal mampu memaafkan membalasnya, tapi kita memilih untuk memaafkan karena berharap ridho Allah. Ini mahal, sahabat, dan ini kita wajib kita belajar dan berlatih. Memang tidak mudah, tetapi tidak mudah lagi, lebih sulit lagi kalau kita nanti kalau udah di alam kubur ingin memaafkan orang sudah tidak bisa. Udah di alam kubur kita ingin menjalin silaturahmi sudah tidak bisa. Sudah di alam kubur kita mau membantu orang tidak bisa. Kapan waktunya berarti? Sekarang. Seminggu lagi bukan, sekarang. Besok bukan, sekarang.
malam ini, jam ini, menit ini, detik ini, maafkan segera. Yang kedua, jalin silaturahmi. Yang ketiga, kita bantu orang dengan semampu kita yang membutuhkan bantuan. Bayangkan, orang yang nggak punya uang sama sekali, dia lapar pagi sampai siang sampai sore belum makan, nggak punya uang. Kemudian ketemu kita makan begitu enak nikmat, mau di warteg, mau di nasi padang, mau pecel lele. Kita lihat orang itu membawa anak, dia belum makan, sudah kumal, nggak punya uang, seharian nggak makan. Apa yang kita lakukan? Bagi dua. Kalau kita nggak punya uang belikan lagi 1 bungkus bang buat mereka. Itu sahabat luar biasa. Allah cinta banget kepada kita. Dan para malaikat akan mendoakan kita, ya Allah, bahagiakan, berkahi rizkinya, limpahkan kemuliaan dan rizkinya ya Allah. Itu orang sedekah pagi hari ini sampai nanti malam, jamin rizkinya ya Rob. Subhanallah. Maka pagi-pagi kita jalan keluar, naik sepeda boleh, naik motor boleh, naik mobil boleh, khusus untuk memberikan sedekah makan kepada orang yang belum makan. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Kita bisa dikatakan sholatnya tidak sah, lalai dalam sholat kita, manakala kita tidak memperhatikan orang yang fakir miskin, orang yang duafa. Sholat kita bisa jadi tidak diterima sama Allah. Kita tidak ada rasa peduli kepada fakir dan miskin. Sedangkan Rasulullah SAW, para sahabat, para ulama, para wali menitipkan 2 hal kepada kita. Apa yang beliau titipkan? Titip fakir miskin, titip masjid, titip musola, titip fakir miskin, titip duafa. Jangan biarkan mereka. Kita punya uang, kita punya beras, kita punya nasi. Apakah kita nggak mau ambil itu semua? Dari siapa itu nasi? Beras dari siapa itu yang ada di dapur kita? Ini baju dari siapa? Mereka ada yang nggak punya baju, seminggu nggak bisa ganti baju. Kasihlah, ambil dari lemari kita, kasih. Pagi-pagi ambil 5 baju kepada orang yang udah nggak punya baju, yang udah kotor bajunya, kasih. Rasakan bahagia dalam hati kita. Kenapa bahagia? Karena Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim memberikan kepada kita ketentraman kepada orang yang berkasih sayang kepada sesamanya. Jangankan di akhirat, di dunianya saja sudah dimuliakan sama Allah. Begitu dapat ujian, ringan hati kita. Diberikan penyakit, ringan hati kita. Itu tanda-tandanya Allah memberkahi kita. Tapi ada orang yang diberikan penyakit sekedar jerawat sekatu kecil di sini, gelisahnya bukan main, menderitanya bukan main, nggak berani keluar, nggak berani ketemu orang. Subhanallah. Begitu luar biasanya. Kenapa? Hatinya kotor, bakhil dan pelit, kikir kepada sesama. Punya ilmu, kita bagikan ilmu itu. Punya baju, kita bagikan baju itu. Untuk apa sendal banyak-banyak yang dipakai cuma sepasang? Untuk apa sepatu banyak-banyak tuh? Coba lihat sepatu bapak ibu, biasanya ibu-ibu nih. Sepatu lihat, sendal selopnya lihat, ada berapa? 10 pasang ada, 5 pasang ada, 3 pasang ada. Biarkan 2 pasang, yang lainnya sedekahkan. Subhanallah. Sebulan, 3 bulan sekali beli baju, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali beli baju, celana, baju, kerudung, numpuk di situ di lemari. Tipkan saya, setiap beli 1 baju, keluarkan 2 baju minimal. Kalau saya 5 baju, beli 1 baju, keluarkan 5 baju untuk disedekahkan.
Karena ada orang, menurut kita baju kita sudah tidak layak pakai. Menurut mereka baju itu sangat luar biasa digunakan. Tetapi sebaik-baiknya pemberian dari kita adalah pemberian yang masih kita sukai. Jangan ngasih orang yang sudah bolong-bolong. Kasih orang yang kita sukai ini. Waduh, masih enak nih kaos nih. Kasih. Nah, itu pahalanya gede. Kalau udah bolong, udah kumel, udah kusut, kasih, pahalanya ada, cuman kecil. Dan juga kalau ngasih jangan gini, Pak, Bu, nih saya kasih ya baju daripada saya bikin bikin keset, mendingan dikasih ke ibu dan bapak. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adza. Berkata-kata yang baik lebih dicintai Allah dibandingkan kita ngasih tapi menyakiti orang yang kasih oleh kitanya. Ngasih tapi nyakitin kata-kata kita. Niat kita sih bener, jujur. Bu, nih daripada dibikin keset sama saya, mendingan dikasih ke ibu, lumayan buat ibu pakai. Itu kata-kata jadi keset itu udah nggak layak. Tapi saya pernah mendengar kalimat ini yang sering mendengar. Ibu, ini makanan Bu ya. Ini banyak makanan di tempat saya, daripada saya kasih ke kucing, mending kasih ke ibu. Itu nyakitin. Ngasih tetangga bilangnya kok gitu. Bisa jadi tetangga kita teriris-iris hatinya. Mendingan kalau mau tetangga kita kalau mau emosi itu ditemplokin ke wajah kita itu makanan tersebut. Karena kata-kata kita nyakitin. Bayangkan kalau kita sedang nggak punya uang. Bayangkan kalau kita nggak punya uang, nggak punya makanan, nggak punya beras. Bayangkan. Kemudian kita ada yang ngasih, tetangga kita datang. Bagus aja, assalamualaikum gitu kan. Kang Asep, ini lumayan ada makanan sisa saya tadi malam. Lumayan Kang Asep ya, daripada saya kasih ke ayam, ke kucing, mungkin Kang Asep mau makan. Hatur lumayan. Sopan, bagus. Sopan, bagus ngomongnya. Kemudian kata-katanya juga sopan, ketok-ketok assalamualaikum sambil nunduk-nunduk, tapi kalimatnya bagaikan pedang yang menusuk. Daripada dikasih ke kucing, mending dikasih ke Kang Asep katanya. Masya Allah, bayangkan kalau ibu dikatakan gitu, bapak dikatakan gitu, apa yang dirasa kira-kira? Sangat sakit, sahabat. Pantasan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran langsung menyampaikan kata-kata yang baik, yang menyenangkan orang, membahagiakan orang. Dengan kalimat ini, dengan status kita yang kita catat, yang kita tulis, itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan kita memberi. Tetapi memberi itu bagus, sedekah itu bagus. Tapi kalau sedekah sambil menyakiti orang yang disedekahinya, yang diberinya, itu lebih disukai sama Allah kata-kata yang baik. Allahu Akbar. Maka dari itu sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan apa yang ada di kamar kita, yang ada di ruangan kita. Lihat setiap pagi, apa pagi ini yang harus kita sedekahkan. Ada di ATM, di saldonya berapa, kasih. Karena orang yang gak punya uang banget, ya, orang yang belum makan banget, dikasih, dibayarin itu. Namanya nasi wuduk, nasi kuning, harganya cuma 10.000. Mungkin bagi kita kecil, tetapi bagi mereka subhanallah. Karena saya pernah nge-grab, saya pernah jualan es kelapa, jualan es teh di mana tuh, di Ancol. Nah kemudian apa, mencari uang 5.000 itu subhanallah sangat susah. Mencari uang 10.000 berkeringat. Saya alamin itu. Bukan sedang miskin waktu itu saya, tetapi untuk menguji mental, sahabat. Saya masih waktu itu udah jadi trainer. Waktu itu sudah buka klinik, saya punya klinik, beberapa klinik.
Saya pakai jas. Saya jualan es kelapa, es teh 5 biji, 5 botol, 5 gelas dibawa. Sedang Agustusan di Ancol. Bukan sedang nggak punya uang, sedang punya uang. Tetapi mental ini harus dilatih menjadi mental baja. Sehingga jualan itu adalah hal yang mulia, jualan itu hal yang baik, sehingga menjadi contoh buat orang-orang muda, buat contoh buat anak-anak kita. Jangan sampai orang tuanya malu untuk berjualan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk berlatih, karena di dunia ini tidak akan lama. Semua yang ada akan kita tinggalkan, kecuali yang ada ini kita sedekahkan di jalan Allah untuk dakwah, untuk fisabilillah. Maka uang itu, maka apapun yang kita miliki, apapun yang betul-betul kita harapkan dari Allah, maka kita berikan kepada orang yang nggak bisa bawa anaknya. Coba Bapak Ibu lihat, di jalan itu ada anak, seorang ibu-ibu bawa anak. Kemarin, baru saja kemarin, belum lama, ibu-ibu bawa anaknya sambil ngepengin sama anaknya. Beliau di tengah jalan menjadi Pak Ogah. Bayangkan kalau kita seperti itu. Bayangkan kalau yang di tengah jalan bawa anak itu adalah ibu kita, sahabat. Bayangkan kalau yang di tengah jalan bawa anak itu adalah ibu kita yang sedang betul-betul mengais kita, menggendong kita. Dan itu di Kersi ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 5000, ada yang 10.000, ada yang 50.000 dikasih mereka. Subhanallah. Bang Yadi gak kerasa keluar air mata, kasih, Masya Allah. Kita pernah di bawah, kita juga pernah di atas. Kondisi kita akan berputar, sahabatku. Tidak akan selamanya kita sengsara. Tidak akan selamanya kita punya harta. Ada kalanya kita sama sekali nggak punya uang. Ada kalanya kita walaupun misalkan punya mobil, punya motor, punya rumah, tapi kadangkala kalau Allah sedang menguji, untuk uang 5.000 perak pun tidak ada, sahabatku. Itu ingat seperti itu. Apa susahnya bagi Allah menghabiskan harta kita, yang merasa bangga dengan hartanya, yang merasa bangga dengan kendaraannya, merasa hebat, merasa mulia dengan jabatan dan kekayaan serta hartanya, dalam hitungan menit habis dengan tsunami, sahabatku. Maka akan sengsara kita kalau misalkan saat ini kita tidak sungguh-sungguh untuk membuat harta itu, sekecil apapun harta itu, biar berhadapan dengan Allah nanti. Ya Allah, saya pernah dipakai oleh hambamu itu, oleh si fulan, untuk di jalanmu, untuk berjihad di jalanmu, untuk bersedekah, untuk membangun jembatan, membangun madrasah, untuk memberikan makan kepada orang yang fakir, ya Allah. Maka dulu si fulan itu yang menjaga aku. Dulu kata rumah kita, kata mobil kita, kata bisnis kita, kata uang kita akan berhadapan dengan Allah dan bersaksi, ya Allah, dulu si fulan ini, si Asep ini dulu menjaga aku dengan cara menyedekahkan di jalanmu, dan sekarang aku akan menjaga dia dari siksa api neraka. Allahu Akbar. Alangkah indahnya, bahagianya andai kata apa yang ada di dalam lingkungan kita, handphone kita, motor, mobil, rumah kita, bersaksi di hadapan Allah semuanya, ya Allah, aku tidak ridho kalau hambamu ini dimasukkan ke neraka. Kenapa? Kata Allah, karena hambamu ini telah menjaga aku, telah menggunakan aku di jalanmu, wahai Rob. Maka ambil dia dari neraka, aku gak ridho. Bayangkan, handphone kita akan bicara kepada Allah. Tanah-tanah yang kita injak untuk berdakwah akan berbicara kepada kita. Uang-uang yang sudah kita sedekahkan akan berbicara dengan kita. Masjid-masjid yang sudah kita
infakkan di situ akan berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kalau ada anak yang gak punya bapak, gak punya ibu, bagaimana kalau anak kita yang seperti itu sesudah ketiadaan kita? Kita berharap anak-anak kita bisa mandiri, kuat imannya. Kita pelus anak yatim piatu. Sebulan sekali minimal kita lus. Kita cium keningnya. Kata Rasulullah, siapa yang dekat dengan yatim seperti ini nanti di akhirat, kata Rasulullah SAW, maka kita cium. Bayangkan gimana kalau anak kita ini yang masih usia 6 tahun, 3 tahun, 8 tahun, kita kecup keningnya, kita cium dahinya, kita pegang kepalanya. Kemudian ingat bahwa itu kalau anak kita gimana, dan kalau diri kita bagaimana, dan kalau cucu kita bagaimana. Allahu Akbar. Ummu Zain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kalimantan Barat hadir. Ada Ibu Fina, ya Allah semoga Masya Allah istiqomah menjadi hamba yang lebih baik, amin ya Allah. Ibu Nurul, Bundini dari Ciamis, barakallah. Ibu Yuliawati, ada Ibu Ika, salam semoga umur di tersisa ini bisa barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bu Fina dari Karawang, Bu Sulastri Cahaya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini, malam keempat Ramadan ini, kita jadikan sebagai renungan buat kita. Sedang di mana kita, akan kemana, dan apa yang sudah kita lakukan. Apa ya bekal yang sudah kita lakukan, tabungan apa yang sudah kita siapkan. Bayangkan, kita sedang merantau di Jakarta misalkan, atau di luar negeri. Kemudian kita akan pulang kampung sebulan lagi. Apa yang kita lakukan? Kita pasti sudah mulai kemas-kemas. Kita mulai sudah menukarkan uang yang bagus-bagus untuk dibagikan. Kita sudah mulai kemas-kemas beli baju mungkin. Kita sudah mulai beri kue mungkin. Pada sebulan lagi kita mau pulang kampung dan akan kembali lagi ke perantauan. Nah, pulang kampung kita yang sesungguhnya akhirat, dan sudah apa yang sudah kita lakukan? Dosa segini banyaknya. Dosa mata kita, telinga kita, pikiran kita yang sering berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harta kita. Kita sangat pelit sekali dengan harta kita itu. Padahal itu titipan dari Allah. Kenapa kita tidak paketkan harta kita? JNE, JNT kita paketkan ke kampung. Motor kita paketkan duluan. Maka motor duluan sampai, seminggu kemudian kita sampai. Kita paketkan dulu tuh karpet untuk di rumah di kampung. Kita paketkan supaya kita nggak sulit bawanya. Kita paketkan dulu tuh karpet sampai ke rumah orang tua kita. Kemudian di sana udah dipakai, seminggu kemudian kita sampai udah ada karpet. Subhanallah. Kenapa tidak seperti itu? Kenapa saat ini kita pelit? Padahal nanti di akhirat, nanti kita butuh karpet. Nanti kita butuh rumah di sana di surga. Kita butuh istana di surga. Bagaimana kita menyiapkannya? Sedekah demi sedekah yang kita lakukan adalah semen demi semen, bata demi bata yang terbuat dari emas, permata, dan intan mutiara berlian yang kita siapkan. Sekarang kita masukkan ke sana, sehingga kita ketika besok lusa akan ke akhirat, kita sudah siap di sana. Istana kita sudah disiapkan. Kenapa? Nanti istana itu akan berbicara kepada kita. Wahai hamba Allah, engkau dari dulu sudah menyiapkan. Loh, kok udah ada istana punya aku di sini, di surga? Dari mana ini? Kan waktu di dunia engkau terus maketin karpet, maketin karpet kita ke masjid. Uangnya dipaketkan menjadi emas permata untuk tempat tidur kita yang dari dipan-dipan berkilat emas. Subhanallah. Dan dari sekarang kita lakukan amal soleh, kebaikan kita, sedekah kita paketkan melalui yatim piatu. Kita paketkan
Kalau di dunia ini melalui JNE, JNT, segala macam. Sekarang untuk paket ke akhirat, ke kampung halaman kita, dengan kita paketkan melalui fakir miskin, paketkan melalui wakaf, paketkan melalui yatim piatu, paketkan melalui Quran yang kita beli untuk di masjid, kita paketkan melalui karpet yang kita beli untuk di masjid, kita paketkan uang itu melalui guru-guru ngaji kita, anak-anak kita berikan, kita paketkan supaya kita sampai kelak di yaumil mahsyar nanti di surga sudah disiapkan oleh Allah. Karena apa? Karena kita beli bata dari sekarang, kita beli pasir dari sekarang, kita beli apa? Kita beli semen dari sekarang. Tapi semen pasir batanya enggak seperti di dunia ini. Semen bata pasirnya terbuat dari permata, intan dan berlian, sahabatku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah. Terima kasih Pak Nadrah Rahman, Bang Supriyadi di Serang, Barokallah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah hati kita hati yang penuh cinta, kasih, Rahman, Rahim kepada sesama. Ketika kita berkasih sayang kepada sesama di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya akan menyayangi kita. Amin ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sadaqallahul azim. Mohon maaf para guru, para sahabat. Mudah-mudahan kita bersahabat bukan cuma di dunia ini. Mudah-mudahan kita bersahabat sampai ke surganya kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita dari sekarang kita saling nasihat menasihati, kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Insyaallah mudah-mudahan kita bukan berkumpul di dunia ini saja, tetapi kita menjadi sahabat sejati yang kita sama-sama dimasukkan oleh Allah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.